Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Apakah semuanya sudah absen melalui link WA yang Ibu kirim? Jangan lupa di absen ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang energi bunyi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan energi bunyi? Ya, energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan dari getaran sumber bunyi. Getaran menyebabkan adanya gelombang suara. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada medium atau zat perantara, yaitu benda padat, benda gas, dan cair. Syarat yang kedua, sumber bunyi. Maksudnya adanya sumber bunyi. Terus syarat yang ketiga, pendengar. Jadi kalau tidak ada yang pendengar, maka sumber bunyi atau bunyi itu tidak akan terjadi. Ada yang mengerti? Ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber bunyi? Iya, sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya yaitu pita suara. Apalagi contohnya sumber bunyi? Ya, alat musik. Kenapa alat musik termasuk sumber bunyi? Karena alat musik yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya juga meja. Kalau diketuk juga menghasilkan sumber bunyi. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama yaitu ultrasonik. Merupakan bunyi yang sangat kuat. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini kita tidak dapat dengar. Hanya hewan yang dapat menangkap bunyi ini, misalnya yaitu kelelawar dan lumba-lumba. Jika manusia mendengarkan bunyi ultrasonik, berarti pendengaran kita itu akan rusak karena bunyi itu sangat kuat. Terus bunyi yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat didengar. Jumlah getaran bunyi berkisaran antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jadi manusia dapat mendengarkan sumber atau bunyi dengan frekuensi audiosonik. Terus bunyi berdasarkan frekuensi yang ketiga yaitu infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak dapat mendengar bunyi ini. Hanya hewan-hewan seperti jangkrik, angsa, anjing yang bisa mendengar bunyi ini. Karena bunyi dengan frekuensi infrasonik ini sangat kecil, bahkan tidak dapat didengar oleh manusia. Hanya hewan-hewan tertentu yang dapat mendengar. Sedangkan bunyi juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sifat bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Sifat yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Sifat yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Seperti bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Seperti kita kalau berbicara di dalam bioskop,
itu suaranya dipantulkan kembali, jadi suaranya tidak keluar, tidak sampai terdengar di luar. Sedangkan kalau bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak, seperti kita berbicara di ruang ganti, itu kan suaranya dapat didengar oleh orang luar karena dapat diserap oleh benda lunak. Sedangkan perambatan bunyi ada beberapa perambatan. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas. Jadi, sumber bunyi merupakan benda-benda yang menghasilkan bunyi dan dapat didengar, baik manusia maupun hewan-hewan tertentu. Ada yang masih kurang paham tentang materi kita pada hari ini tentang sumber energi. Kalau sudah paham semua, jadi Ibu harap kalian jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu kirim di grup WA, dan juga hasil kerjaannya jangan lupa dikirim di WA Ibu ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.